Amnesti dan abolisi sering terdengar agung di panggung hukum Indonesia, menjadi istilah yang kerap muncul dalam perbincangan publik, terutama saat negara menghadapi situasi genting atau kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. Namun, di balik kemegahan istilah tersebut, tidak sedikit yang masih salah kaprah dalam memahami makna dan implikasinya. Banyak orang mengira amnesti dan abolisi adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki peran dan dampak yang sangat berbeda dalam sistem hukum kita. Kebingungan ini seringkali menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama ketika presiden menggunakan hak prerogatifnya. Keduanya memang merupakan hak prerogatif presiden, diatur secara tegas dalam pasal 11 UUD 1945. Namun jika ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan setelah seseorang dijatuhi hukuman pidana. Hukuman tersebut dihapuskan, namun catatan kesalahan tetap tercatat dalam sejarah hukum orang tersebut. Biasanya, amnesti diberikan untuk kasus-kasus yang bernuansa politik, sebagai upaya rekonsiliasi nasional dan meredakan ketegangan sosial. Sementara itu, abolisi justru menghentikan proses hukum sebelum vonis dijatuhkan. Dengan abolisi, seluruh catatan kesalahan dihapuskan, seolah-olah perkara tersebut tidak pernah ada dalam catatan hukum. Ini adalah bentuk pengampunan yang lebih menyeluruh dan total. Amnesti membebaskan seseorang dari hukuman, namun abolisi memulihkan nama baik dan status hukum sepenuhnya, memberikan kesempatan baru tanpa beban masa lalu. Perbedaan ini sangat penting untuk dipahami, karena setiap keputusan presiden dalam menggunakan hak ini selalu melibatkan pertimbangan hukum, politik, dan sosial yang sangat kompleks. Tidak jarang, keputusan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Pengampunan negara bukan sekadar istilah dalam perundang-undangan, melainkan cerminan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat pemulihan, bukan hanya sebagai instrumen penghukuman. Disinilah letak keunikan sistem hukum Indonesia. Di titik inilah keadilan prosedural bertemu dengan keadilan substansial, demi kepentingan bangsa yang lebih besar dan harmoni sosial yang berkelanjutan. Memahami dua wajah pengampunan ini adalah kunci untuk membaca arah kebijakan politik nasional, serta menilai bagaimana negara menyeimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bersama. Sebelum keputusan besar Presiden Prabowo, dua nama sudah lebih dulu jadi sorotan, Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, divonis 35 tahun penjara karena kasus suap PAW anggota DPR. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dihukum 4,5 tahun atas kasus impor gula, meski tak terbukti menikmati hasil korupsi. Kedua kasus ini menegaskan bahwa hukum menyentuh siapa saja, tak peduli jabatan atau pengaruh. Namun, di tengah proses hukum yang masih berjalan, keputusan dari Istana Negara mengubah nasib mereka secara drastis. Inilah awal babak baru yang mengguncang peta politik nasional. Pada tanggal 7 Agustus 2025, suasana di Istana Merdeka terasa berbeda. Pemerintah secara resmi mengumumkan keputusan penting. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto, tokoh politik yang selama ini menjadi sorotan publik dan media. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan banyak pihak, tetapi juga menandai babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Selain itu, Presiden juga mengumumkan abolisi terhadap Tom Lembong, seorang ekonom dan mantan pejabat yang sempat terjerat kasus hukum kontroversial. Penandatanganan dekret Presiden ini menjadi simbol kuat dari perubahan arah kebijakan nasional. Keputusan berani ini langsung memicu diskusi nasional yang hangat. Para pengamat politik, anggota parlemen, dan masyarakat luas memperdebatkan makna di balik langkah konstitusional ini. Banyak yang melihatnya sebagai manuver politik cerdas yang memanfaatkan instrumen hukum tertinggi negara. Pemerintah menegaskan, langkah ini diambil demi persatuan nasional dan rekonsiliasi, memanfaatkan momentum peringatan hari ulang tahun ke-60 Republik Indonesia. Momen ini dianggap tepat untuk mengakhiri polarisasi yang selama ini membelah masyarakat. Amnesti dan abolisi ini dibingkai sebagai fondasi baru bagi bangsa yang ingin melangkah maju, meninggalkan konflik lama, dan membangun kepercayaan di antara kelompok yang selama ini berseberangan. Dari sisi hukum, tindakan Presiden Prabowo sepenuhnya sah. Berdasarkan pasal 16 UUD 1945, Presiden memang memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi.
dengan pertimbangan dari DPR sebagai mekanisme check and balance yang penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, di balik legalitasnya, keputusan ini syarat dengan makna politik. Pemerintah berupaya merangkul oposisi, memperluas ruang dialog, dan melindungi diskresi kebijakan di tengah dinamika politik yang terus berubah. Amnesti untuk Hasto dipandang sebagai langkah strategis untuk meredakan rivalitas politik yang selama ini memanas, sekaligus membuka ruang rekonsiliasi yang lebih luas. Sementara itu, abolisi untuk Tom Lembong menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah menolak kriminalisasi kebijakan dan ingin memastikan bahwa pejabat publik dapat bekerja tanpa rasa takut akan tekanan hukum yang tidak adil. Inilah pernyataan politik yang kuat dari pemerintahan Prabowo, menempatkan stabilitas dan rekonsiliasi nasional di atas konflik lama, serta menegaskan komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu dan inklusif ke depan. Di balik pro-kontra, clemency adalah instrumen pemulihan sosial politik, bukan sekadar tindakan hukum. Negara bisa memilih pendekatan retributif, menghukum, atau restoratif, memulihkan. Amnesti dan abolisi adalah wujud keadilan restoratif di tingkat negara, digunakan saat hukuman dianggap kontraproduktif bagi keharmonisan sosial. Abolisi untuk Tom Lembong mencegah kriminalisasi kebijakan, memberi ruang bagi pejabat untuk berinovasi tanpa takut pidana selama tak ada niat jahat. Amnesti untuk Hasto menjadi jembatan rekonsiliasi, mengakhiri friksi politik yang berlarut. Langkah ini adalah investasi politik untuk masa depan, menempatkan stabilitas di atas pertarungan hukum yang tak berujung. Hukum, dalam konteks ini menjadi alat penyembuhan bangsa. Inilah esensi clemency, memulihkan, bukan sekadar menghukum. Setiap kebijakan kontroversial punya dua sisi. Amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo adalah terobosan untuk keluar dari siklus dendam politik dan polarisasi. Pengampunan kepada tokoh oposisi mengirim pesan kuat persatuan di atas perbedaan. Stabilitas politik yang tercipta membuka ruang bagi pembangunan dan dialog yang lebih sehat. Abolisi untuk Tom Lembong memberi jaminan bagi pejabat agar tak takut mengambil risiko kebijakan selama beritikat baik. Keputusan ini mendorong lahirnya birokrat inovatif dan kepemimpinan yang berorientasi pada penyembuhan. Pengampunan adalah simbol persatuan dan awal proses penyembuhan kolektif bangsa. Amnesti dan abolisi ini adalah laboratorium demokrasi yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Melalui proses ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi diuji dalam praktik nyata, bukan hanya dalam teori. Setiap keputusan yang diambil menjadi cerminan kedewasaan politik dan hukum negara kita. Mahasiswa hukum belajar menganalisis secara mendalam kapan pengampunan negara dibenarkan secara etis dan yuridis, serta bagaimana menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Mereka juga diajak untuk memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Mahasiswa politik dan masyarakat umum pun belajar tentang pentingnya check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Hak prerogatif presiden tidak berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan peran DPR, Mahkamah Agung, serta pengawasan publik yang aktif. Proses ini memperlihatkan bahwa kekuasaan harus selalu diawasi agar tidak disalahgunakan. Peristiwa ini juga menjadi ujian bagi kedewasaan lembaga negara dan masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pengawasan. Diskusi publik yang terbuka dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Kasus ini mengajarkan pentingnya keadilan substansial, bahwa terkadang hukum memerlukan terobosan demi kebaikan yang lebih besar. Namun, terobosan tersebut harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan tidak boleh mengorbankan integritas hukum itu sendiri. Namun, setiap langkah seperti ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan matang. Setiap keputusan harus melalui proses refleksi mendalam, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Hukum tak boleh dijalankan seperti mesin tanpa jiwa. Harus ada ruang untuk kebijaksanaan, empati, dan kemanusiaan. Setiap keputusan hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya. Inilah pelajaran penting dalam perjalanan bangsa mencari keadilan sejati. Proses ini mengingatkan kita bahwa demokrasi dan hukum adalah milik bersama,
dan setiap warga negara memiliki peran untuk menjaga serta memperjuangkannya demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Hak prerogatif Presiden harus diimbangi pengawasan publik dan institusi. DPR memegang peran utama, memberi pertimbangan objektif, bukan sekadar kalkulasi politik. Media dan masyarakat sipil menjadi pilar keempat demokrasi, menyajikan berita berimbang dan analisis kritis. Organisasi masyarakat, mahasiswa dan intelektual harus terus menyuarakan pandangan, menjaga diskursus tetap sehat. Pengawasan publik yang efektif adalah kritik berbasis data dan argumen logis, bukan hoax atau caci maki. Di era digital, setiap warga punya suara, gunakan dengan tanggung jawab. Dengan pengawasan kolektif, masyarakat jadi peserta aktif menjaga keseimbangan kekuasaan. Keputusan amnesti dan abolisi memicu perdebatan luas, dialektika sehat dalam demokrasi. Kritik tajam datang dari pakar hukum yang menilai kasus Hasto dan Tom adalah korupsi, bukan politik, sehingga pengampunan dinilai keliru. Ada kekhawatiran presiden buruk, koruptor berharap pengampunan lewat lobi politik. Pegiat HAM dan anti korupsi menyoroti potensi intervensi eksekutif dalam proses peradilan. Namun, ada juga yang melihat langkah ini sebagai strategi politik pragmatis untuk stabilitas dan mencegah kriminalisasi kebijakan. Pro kontra ini memperkaya diskursus publik, menguji rasionalitas dan etika kebijakan negara. Dialektika ini penting agar setiap keputusan diuji secara terbuka. Tantangan terbesar bangsa adalah menyikapi peristiwa ini dengan kedewasaan. Sikap kritis harus dibarengi konstruktif dan etika. Kritik bertujuan memperbaiki, bukan menjatuhkan. Hindari fanatisme politik. Nilai kebijakan dari substansinya, bukan siapa pelakunya. Apresiasi langkah baik, kritik jika keliru, tanpa beban loyalitas sempit. Tujuan bersama menjaga etika dan keadilan sebagai kompas utama berbangsa. Keputusan ini memantik diskursus penting tentang hukum, politik, dan moralitas. Mari manfaatkan momentum ini untuk belajar, memperkuat persatuan, dan mendewaskan Indonesia.